Muhammadin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma la hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina Muhammadin alaihi salam wa ila hadrati sayyidina Sufyanil Mu'min wal awliya'i sholihin wal ulama'il aminin. Aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya'i alladzina balaghisina fi kultatina Indonesia. Qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa la arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki kami biharfatika fati wa tafiyati awliya warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma falaqata fahmi nabiyyin
wa fasohaka fil mursalin wa jur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa jur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis reklamasi rohaniah Aulia Utisah Pasukan Sobolangit Riyadus Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sabung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka Silatul Dzikri Halaqah Dzikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai bahan muhasabatun nafsi, bahan introspeksi, bahan koreksi diri pada diri kita masing-masing. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah dan berkenaan sebagai bahan-bahan muhasabah pada batu nafsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara hafal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wajibnya serta dicatat
dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan tafakur kita terhadap ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah yang dimulai dengan lafaz atau kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sudah kita bahas dan kita kaji berapa ayat? Dua ayat. Dua. Iya. Berarti surat Al-Baqarah ayat 104 Sama 153. dan ayat 153. Sekarang ayat berapa? 172. 172. Ayat 172. Saya minta tolong dibacakan karena saya nggak bawa kitabnya. Nanti kita bahas, kita kawal bersama. Tolong dibacakan Aminatul ayat 172. Volumenya besar. Ya, Bisa. Oh iya, iya. Harusnya pakai mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Kalau yang ada terjemahannya dibacakan Bu Ira terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu beriman. Iya, Maha benar Allah Dengan segala firman-Nya. Sudah paham? Belum. Yuk kita kaji pelan-pelan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang beriman. Sayang betul Allah orang tua. Wahai suami aja belum pernah suami. Saya sejak jumlah jadi suami pernah dipanggil wahai suami. Wahai kandaku itu belum pernah. Kalau dipanggil begitu udah neo ya.
Hah? Coba saya ibu dipanggil Mas Mami pakai ibu saya Darneo mau angkat dadanya ya. Ini Allah lagi yang manggil. Kok nggak seneng jadi orang beriman itu banget ya. Sayang banget Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada apa ya kita dipanggil? Maksudnya gitu kan kalau kita baca Quran itu ya. Begitu nggak kalau lagi baca Quran? Ngapalin. Coba kalau ibu baca Quran begitu rasanya gimana di hati? Orang-orang yang beriman bertanya, ada apa ya Allah manggil saya? Kalau ngaku Beriman. begitu nggak waktu baca Quran? Berbias. Ternyata Allah memanggil bukan tanpa tujuan. Ada tujuannya mesti yang terbaik. Karena Allah itu maha baik. Katakan orang beriman itu enggak baik. Kemudian di ayat 172 Allah memanggil orang yang beriman. Ada apa? Jebul apa bu? Kulu. Makanlah kamu. Jadi disuruh apa? Suruh makan. Jadi makan itu? Disuruh. Jadi makan itu perintah Allah. Kan karena apa kan? Karena Perintah. Nah. Ya. Kalau dilaksanakan dapat. Dapat pahala. Kalau nggak dilaksanakan Berdosa. kalau disuruh makan ya. Kan kalau Allah suruh lewat ayatnya. Kan Allah nggak datang bilangin sampean Muslim makan, belum pernah gitu kan? Nah, perintah lewat ayatnya yang nyampein siapa? Jibril. Dia bacain siapa? Jibril. Ikat Jibril. Pada Nabi Muhammad. Artinya kalau Pak Warto nyuruh makan, berarti Pak Warto nanti jadi kepanjangannya Allah untuk menyampaikan perintah Allah supaya makan. Iya. Karena makan itu perintah Allah, Pak Warto kalau umur makan. Tapi siapa yang suka nolak? Berarti nolak perintah Allah. Tuh, padahal Allah itu Ar-Razzaq. Maha memberi. Malu kan? Malu sama siapa? Loh, yang perintah Allah juga rezekinya dari Allah. Iya. Malu kenapa? Takut kehabisan, gak bakalan Allah kehabisan. Masa Allah kehabisan, kan dia Al-Ghani. Makanya mulai sekarang kalau disuruh makan, dia makan. Karena makan itu Perintah. perintah siapa? Jadi begini enak ya? Langsung paham ya? Loh, yang dimakan apa? Min thayyibati, dari makanan yang baik. Makanannya baik. Saya kalau kadang-kadang itu muslim makanan saya nggak makan karena makanan itu menurut saya tidak baik. Udah tahu Pak Warto itu metik nggak bisa ngoper gigi kok disuguhi kelanting. Tahu kelanting itu? Tahu. Kalau ada giginya terus duri teman. Kalau nggak ada giginya, ya. Kelanting jadi ngeledek apa nyuruh makan?
Kelanting itu yang ada di Gombong, Purwokerto, Tegal ya. Tak juga. Tapi memang gurih kalau udah makan tidak mau. Tapi bagi saya nggak baik. Ya kan? Jadi yang baik, yang toyib. Jadi makanlah kamu dari makanan yang toyib, yang baik. Apa yang dimakan? Marozaknakum, apa saja yang aku rezekikan untuk kalian. Pilih yang baik untuk kalian. Ya. Wah, sate kambing. Kira-kira kalau makan sate kambing terus jadi jangan dikasih sama mama. Ya. Oh iya. Udah kalau nggak dengan sate kambing, ya udah anterin ke tempat bawa aja. Kalau sate kambing walaupun nggak kuat minyaknya gitu. Sambelnya kecap ya jangan kasar. Enggak, bukan pesen, bukan kalau waktu TK. Kalau TK kan motong kambing ya. Rezeki yang baik-baik. Jadi kita cuma disuruh apa? Makan apa? Rezeki yang baik-baik. Suruh nyari rezeki enggak? Enggak pernah Allah nyuruh nyari rezeki. Makanya ketika orang berusaha mencari rezeki, makanya dia nggak dapat. Saya pernah dulu waktu ya diusir ya. Saya itu kalau bangun tidur biasa nyender di teras, nyender, kopi, rokokan, ya. Kebetulan kan depan rumah jalanan, yang hari mudah mandir orang lewat. Ada orang lewat, assalamualaikum, misi potong, wih, nyantai tuh, kamu gitu, dan dia ya kan, emang lagi nyantai. Ini lagi masih nyantai aja di rumah, suruh makan kayak orang-orang pada nanti aku. Lalu sampai itu manggil saya Ustadz suruh turun-turunan. Saya ini Ustadz 45 jul, saya bilang gitu, Ustadz ini begini. 45 jul, aku bilang nyari makan. Sama mau kemana? Biasa Pak kerja, nyari makan. Saya bilang, biar dapat banyak ya, amin. Besok pagi lewat lagi, kamu komisi potong, jangan deh Pak. Emang iya. Dan mau kemana lagi tuh? Biasa Pak, kerja cari makan. Berarti belum dapat. Lah kemarin ketemu bilang nyari, sekarang ketemu nyari lagi. Jangan dicari, suruh dimakan. Nanti di ayat lain itu akan temukan bahwa rezeki itu tidak disuruh nyari, karena rezeki itu dibagikan oleh Allah. Karena rezeki itu Allah yang bagi, maka kadarnya pun ditetapkan oleh Allah. Loh, hari ini kamu dapat banyak, besok lebih banyak, kadang-kadang dikurangi. Inna rabbakum yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu membagi-bagi rezeki. Ada yang beri kelapangan rezeki dan ada yang disempitkan rezekinya. Artinya ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Disuruh nyari apa dikasih? Kasih. Makanya ini yang kadang-kadang sebetulnya bukan masalah, malah menjadi masalah. Karena orang salah persepsi. Karena dia merasa mencari rezeki, akhirnya mengakui, akhirnya memiliki.
Nah, ketika manusia merasa memiliki, disitulah petaka mulai datang dan masalah bertubi-tubi. Ini betul. Satu, ketika punya banyak bangga dan sombong. Ketika dapat sedikit, galau, kuat, khawatir, keluh, resah. Loh. Sebenarnya masalah apa tidak? Tidak. Salah tuh rame-rame Ini. Ayo kita ngobrol yang enak. Ngomong masalah rezeki ya. Kalau rezeki itu yang dijamin mendapatkan banyak adalah orang yang bekerja keras. Mestinya yang kaya, kuli-kuli panggung. Saya kalau suka pengajian rezeki ya, terus ya, jonggol. Itu kan kadang kurang jam 1, jam 2. Saudara kurang sore juga. Karena saya habis ceramah nggak pernah langsung pulang. Mesti ditahan. Banyak yang macam ngobrol habis makan. Jadi kan kadang jam 1, jam 2 baru pulang. Kadang jam 2 itu saya lewat itu. Jambure itu kan. Yang ada jembatan Jamburawi itu. Itu di situ banyak orang tidur kumpulan sarung. Di jembatan itu. Saya nanya loh, ngapain sih orang pada tidur situ? Rumahnya apa enggak gimana? Bukan Pak, emang dia begitu. Yang malam juga ada begitu. Emang ngapain tuh? Dia nungguin truk pasir lewat. Ibu, boleh buktikan itu? Jalan-jalan. Atau yang pernah ikut pengajian saya, rombongan ke Cikeas, mesti menyaksikan pemandangan itu, dan itu kadang setiap malam pasti ada. Jadi kalau ada truk lewat gitu, dia itu mesti berhenti truk itu cegat. Karena apa? Dia cari orang yang untuk nurunin pasir. Kerjanya keras gak tuh? Harusnya dia yang jadi konglomerat. Loh, malah ada yang cuma duduk, ini duitnya banyak itu. Fakta apa fiktif? Fakta kalau itu. Jadi masalah rezeki itu kan sebenarnya bukan masalah. Dan hidup ini tidak ada masalah aslinya. Allah tidak pernah memberi masalah. Masalah apa coba? Hidup tinggal hidup. Ini tinggal hidup kan? Pernah nggak menghidupi diri itu? Coba. Hidup aja. Pernah nggak dulu milih hidup gitu? Enggak. Jadi hidup ini pilihan siapa? Allah. Nggak mungkin Allah memilih sesuatu kok nggak diurusi itu. Ya kan? Nah, saya hidup sekarang. Ya, di Jakarta. Kebetulan saya lahir di Jawa, di Tuban. Itu pilihan saya apa pilihan ibu saya? Pilihan siapa? Oh, saya tak pernah milih. Jadi saya lahir ke dunia, lahir di kota Tuban, Jawa Timur. Itu bukan pilihan saya itu. Ujuk-ujuk saya lahir di Tuban. Besar, pindah ke Jakarta, itu bukan pilihan saya. Jadi pilihan siapa? Ini Allah yang milih kok. Ngapain saya repot-repot? Dia yang mau. Jadi saya jadi orang Jawa wajib nggak? Saya jadi orang Jawa wajib nggak? Enggak. Enggak, dari mana orang yang mau? Yang punya mau siapa? Wajib. Wajib jadi orang Jawa. Sekarang yang jadi orang Tapanuli itu dulu pernah milih apa tidak? Ya. Ada ibu tuh. Musul pernah nggak milih jadi orang Tapanuli? Enggak, jadi wajib jadi orang Tapanuli. Jangan pengen jadi Belanda. Ini kan yang jadi masalah ini. Wira, jadi orang Minangkabau. Dulu pilihan siapa?
Nah iya, berarti wajib jadi orang Minangkabau kan? Jangan pengen jadi orang Belanda. Yang Minangkabau syukurilah Minangkabaumu, yang Tapanuli syukurilah Tapanulimu, yang Sunda syukurilah Sundamu, yang Jawa syukurilah Jawamu, yang Cina syukurilah Cinomu. Karena itu kehendak tahu. Kalau ada menurut jadi orang Jawa, kalau jadi orang Bandung, bersyukur. Karena nggak bersyukur kan? Ya. Itu mas, yang jadi masalah itu sebetulnya masalah itu tidak ada. Rezeki itu kan Allah sudah sebar. Ini Bu ya, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, ada hujan yang turun dari langit. Setelah hujan turun dari langit, keluarlah, tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman. Itu buat siapa? Ada yang buat Allah. Terus buat siapa? Dari tahu. Ayatnya masih ingat ya? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Apa? Coba kalau sampean baca Quran mungkin. Alladzi ja'ala, dialah zat yang telah menjadikan lakum untuk kamu sekalian. Kamu sekalian itu siapa? Manusia. Berarti termasuk saya kan? Ya. Dan termasuk ibu-ibu semuanya kan? Ya. Nggak pilih-pilih kan? Ya. Jadi Allah lah yang menjadikan untuk kalian semua al-arbo Bumi. untuk apa? Firosan sebagai tempat Berpijak. kita bisa keluyur. Keluyuran. Asik nggak? Asik. Dari rumah bisa ke sini. Coba kalau nggak ada bumi dulu gimana? Kayak kuntilanak, jalannya ngambang. Asik nggak jadinya? Dari situ juga asik. Jadi Allah tuh cinta banget, sayang banget sama kita sehingga semua yang menjadi miliknya, kurang apa Allah ngasih sama kita? Mangan garek, mangan ngombe garek, ngombe ngentut garek, ngentut. Pernah nggak dia kan bikin kentut itu? Coba sama nggak bisa kentut. Bulan ya kan? Bukan cuma kembung, jutaan rumah sakitnya. Hanya perkara pengen kentut. Tapi ya, jangan nek kentut kok ora bersyukur tuh. Aku belum pernah dengar ibu kentut, alhamdulillah itu belum pernah. Marah-marah ya? Loh, coba itu. Saya bau. Loh. Bau itu masalah apa tidak? Bau itu masalah apa tidak? Tidak. Bau itu keadaan. Yang bikin masalah pikiran sampean. Sampean berpikirnya negatif. Pikirannya kurang ajar. Bau. Kayak dia kentutnya nggak bau aja. Coba kalau positif pikirannya. Misalnya Bu Yanti, Bu Yanti kentut ya, ya alhamdulillah, berarti masih bisa, berarti masih sehat, hidup. Ada temannya dapat nikmat kok marah, sifat aslinya ketahuan banget, dengki. Bau Pak, kalau untuk murah mambu. Lah itulah manusia itu mambu, mau dia apain. Makanya suka pakai parfum itu memang medine. Nah itu. Coba jangan pikir,
nanti kan jenengan nggak akan ada masalah gitu. Asal selalu berpikir Positif. negatifmu itu yang bikin masalah. Akhirnya cuma keadaan yang ada. Pikiran itu melayang. Awalnya cuma pikiran. Pasti utang. Mantap kamu. Gitu loh, ini pikirannya loh. Pikirannya kan nambah lagi. Orang pernah mendapat pendidikan. Pemikirannya lagi. Tahu bapaknya siapa sih? Pikiran bukan itu. Pikiran bukan. Pikiran siapa? Pikiranmu. Pikiran orang itu. Ini kan baru muhasabah kan? Iya. Ini kan namanya Muhasabah introspeksi diri. Jangan orang terus mengoreksi sampai kamu nggak punya waktu untuk mengoreksi diri sendiri. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dikumpulin itu. Kalau enggak lupa terus kita. Akhirnya lupa Diri. itu apa nggak tahu? Diri. Loh, kan itu sudah bedanya. Tapi merasa punya Diri. mati kadang-kadang. Nah, ini muhasabah. Kenapa? Semua alami jala lakumul ardo biro ditambah wasama'a bina. Kan enak kita baca Quran sambil begini-gini. Ekspresinya pas. Wasama'a kok gini. Wasama'a itu seorang begini. Iya. Wa anzala kok ngene yo. Wa anzala dan dia menurunkan minas samai dari langit ma'an. Pinter banget. Ada bawah udah pinter banget. Ntar aja hilang lagi pinternya. Pas lagi duduk kita keluar kita. Makanya yang sering-sering ya. Jadi Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan kita, dan Allah juga menjadikan langit sebagai atap bangunannya, dan Allah menurunkan dari langit itu air apa? Air. Tuh tahu. Kadang-kadang sadar juga ya kan? Kemudian apa? Fa'akhraja bihi, maka keluarlah dengan sebab air yang turun dari langit minas samaroti, dari berbagai macam tumbuhan apa aja yang enggak ada. Dan yang aneh ya, di tanah yang sama, betul ya, disiram dengan air hujan yang sama, tumbuh pepaya. Manis apa enggak? Manis. Tumbuh pisang. Manis apa enggak? Manis. Tumbuh mangga. Manis. Tumbuh tebu. Manis. Itu yang namanya manis. Itu beda-beda kayak ibu-ibu nih. Bu Didi manis, tapi manisnya Bu Didi kan bukan manisnya batu. Ya, manisnya batu kan bukan manisnya Wira, bukan manisnya Bunyanti, bukan manisnya Kudul, bukan manisnya Budian. Walaupun satu rumah, manisnya Budian itu berbeda dengan manisnya Busri itu. Mungkin manisan Busri zaman dulu. Zaman dulu. Kemudian belum ada. Enggak, artinya di bumi yang sama disiram dengan air hujan yang sama, tumbuh pisang Lampung, tumbuh pisang Ambon. Apakah manisnya pisang Lampung itu sama dengan manisnya pisang Ambon? Beda. Di bumi yang sama. Tumbuh tebu juga, Manis. bisa menjadi Gula. Pertanyaan, kalau barangkali ada yang pernah di UPB, ada yang menjadi insinyur pertanian, saya tanya, wahai insinyur pertanian, apakah kalau bumi tanah ini
diguyur dengan air hujan, kemudian dia mengandung zat gula sehingga tumbuh tebu menjadi manis dan bisa dibuat gula. Jawabannya iya apa tidak, wahai insinyur pertanian? Ya. Hah? Ya. Sama insinyur Bukan. hari ini saya wisuda jadi insinyur pertanian. Kalau ada di antara insinyur pertanian bilang iya, mulai besok ya kita bikin pabrik gula. Ya, caranya tanah sama air hujan kita campur, kita ulet, insya Allah jadi batah. Jadi tapi orang kuasa itu Pak Roja bikin minas perempuan mamatnya ada pagi ada silkoma bukan kayak itu ribuan dalam sekali. Terus buat apa semua itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati. Lanjutin. Rizqan Allah Ta'ala. Biasanya apa juga sebenarnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati. Itu sebagai rezeki. Rizqan untuk siapa? Lakum itu siapa? Bagi kalian. Jadi rezeki itu dicari apa dikasih? Kasih. Allah minta apa? Allah minta apa? Allah minta apa? Allah tidak gitu. Allah menciptakan kita dasarnya cinta, dasarnya sayang. Makanya semua kebutuhan kita dicukupi, sudah. Nah, nggak ada masalah aslinya. Pikiran kita yang liar itulah yang membuat hidup jadi Masalah. Ini tanggal berapa? Satu. 21. Tanggung bulan apa bulan muda? Tanggung bulan. Biasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kalau bulan? Apa? Dompetnya kayak Jeruk. apa? Nipis. Itu masalah apa keadaan? Keadaan. Keadaannya dompet kayak Jeruk. mulai Nipis. tanggal 21. Ya. Ada apa namanya? Saudara muda Luna. Ada Wajah Pak. teman arisan Banyak kayak hajat. ngawinin. Ada ya kan? Buka dompet isinya 100.000. Alhamdulillah. Ada isinya. Masalah bukan. Masalah. Tukang kredit. Masalah bukan. Bukan. Keadaan. Kenyataan. Kita tidak bisa menerima kenyataan. Itu yang menjadi belenggu dalam hidup kita. Harusnya alhamdulillah. Masih ada 100.000 kok. Ini yang coba ya, timbulnya masalah dia, saya kasih tahu sekarang. Ibu kan nggak pernah mikir gini kan? Nggak pernah mikir kan? Emang nggak pernah mikir.
orang kok bilang dia mah pernah mikir, emang apa nggak pernah mikir, emang nggak punya pikiran. Iya kan? Tahu? Alhamdulillah ada kondangan kan nanti hari Minggu. Kalau sekarang tanggal 21 kan hari Minggunya nanti tanggal 24 atau tanggal 25. Iya kan? Nah, sekarang kan masih tanggal 21. Hah? Tak ada uang 100.000 masih. Masih tanggal 20. Kondangannya hari Minggu. Sekarang hari Rabu kan? Loh kalau sekarang kenyataannya sampai hidup di hari Rabu, kok sudah bayangin hari Minggu? Itu alamat orang pengen susah hidup. Kenapa zaman nggak menikmati uang 100.000 yang nyata ada sekarang? Kenapa yang ada tidak kau syukuri? Kok malah mikirin yang hari Minggu? Yang belum tentu kita nyampe ke sono. Hari Minggu pernah tahu kita sekarang hari Rabu. Hari Minggu besok akan terjadi apa tahu? Hari Sabtu besok terjadi apa tahu? Hari Jumat terjadi apa? Malam Jumat terjadi apa? Udah jelas mana? Tinggal besok. Ya kan? Coba kan Minggu. Yang datang sekarang itu kan kredit. Dulu tentang kredit. Kreditan cuma 20.000. Masalah? Masalah? Enggak ada uang 100 kok. Berasnya habis. Minyaknya habis. Habis nggak 2 liter? Hari Rabu itu ngabisin 2 liter sendiri? Beli 2 liter berapa? 30.000. Masih sisa apa kurang? Masih. Masalah? Coba bayangkan, jangan mikirin sesuatu yang belum jelas. Sementara yang sudah jelas diabaikan, tidak dinikmati. Ngomong pinter. Halo, ngaku loh. Bodoh. Apakah 100.000 tidak rezeki? Rezeki pemberian siapa? Lah kok diingkari? Hanya perkara mikirin nanti yang belum Jelas. Kalau nggak jadi nggak pernah. Loh, kadang-kadang nih undangan hari Minggu, tahu-tahu ada saudara ngajak pulang kampung. Di kampung seminggu, mau undangan juga dari kampung. Itu loh kadang-kadang orang kadang-kadang pulang kampung dadakan bisa. Coba tanya yang orang yang habis kalau pulang kampung, kamu tidak jualan nasi itu. Walau pengen sarapan atau jualan baru dipengen ya kan sih ya. Jadi nikmati apa yang ada hari ini, saat ini, di sini, sekarang. Ini nyata. Kenyataan adalah kebenaran yang hakiki, tidak mungkin terbantahkan. Karena saya bicara nyata, realitas. Untuk besok itu imajiner. Imajinasi itu yang mantul, padahal belum jelas. Orang pinter apa ngomong? Yang ada nggak dinikmati, malah mikirin nanti yang belum. Aku terbelenggu dengan dongeng-dongeng masa lalu. Seolah-olah sekarang kita harus hidup seperti hidup masa lalu. Mungkin apa tidak? Kalau masa lalu sampean kudune nek pergi haji numpak unta. Kalau cerita masa lalu pergi haji naik unta, jangan naik pesawat.
Bikin susah apa bikin senang? Susah. Bikin susah karena terbelenggu masa lalu. Nggak boleh nangis. Dulu kan Nabi Muhammad pakai onta dulu kan. Kamu juga katanya kan itu pernah melihat Nabi naik onta. Tidak. Katanya dulu. Terus kita terpengaruh hidup kita di saat ini. Dulu tahun 76. Ini kata. Saya itu kalau kangen sama ibu saya ngirim surat itu. Tulis surat itu semalaman. Kadang-kadang udah itu dibaca, untel-untel buang tempat sampah, nulis lagi, untel-untel buang sampah. Begitu, kami nama pacar juga nulis gitu. Sih. Benar. Baca, untel-untel. Jadi sampah itu penuh coret-coretannya. Karena jauh, tak kasih amplop rapi, kasih perangko, masukin ke pos, gila. Itu saya nunggunya seminggu baru nyampe sana. Seminggu sampai sekarang kangen. Wah ini video. Enggak sendirian tuh. Masih mau terbelenggu masa lalu pakai surat lagi. Kalau ada yang ngirim lagi pakai surat lagi nunggu seminggu, itu wong pinter apa wong Bodoh. saya takon. Sekarang nikmati. Itu sudah disiapkan, sudah ada. Itu loh, itu apa ya? Bukti-bukti keingkaran kita terhadap yang nyata dari Tuhan. Bisa dipahami banyak ya Bu ya? Ya. Asik ya ngobrol gini ya? Asik. Ya kalau begini lah ngobrol serius. Ini kan bukan siapa-siapa. Kan yang diajak ngobrol ini siapa? Orang yang Beriman. apa tadi katanya? Ya ayyuhalladzina. Jadi yang diajak ngobrol siapa? Gak sampai enggak? Kok enggak bilang saya gitu? Mau semua bilang saya gitu. Berarti masing-masing kan? Kan masing-masing yang diajak ngobrol. Diajak muhasabah. Akhirnya kita tahu, oh iya ya. Kalau dipikir-pikir ya buah banget nih. Akhirnya kan begitu. Ya. Saya mau berubah. Kan logikanya begitu. Saya harus berubah. Hari ini milik saya. Hari ini cuma 24 jam. Bisa saya pakai ini dari subuh sampai sekarang berapa jam? Kalau itu sampai sekarang berapa jam dipakai? Kalau itu jam 4. Sekarang jam 3. Anggap aja 12 jam sudah kita pakai. Ya kan? Sudahkah 12 jam ini punya kita semua, kita manfaatkan semua? Apakah masih ada yang mubadir sia-sia? Gak apa-apa kalau masih ada yang mubadir. Tadi belum sah. Sekarang udah diajak ngobrol sama Allah, diingetin jadi sah. Jam 3 ini sampai nanti jam 4 harus manfaat semuanya. Untuk menutup yang hadir lagi supaya tidak rugi. Loh, kita pengen untung apa pengen rugi? Caranya gimana? Wal asri innal insana lafi Musri. illa Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. pintar. Tepuk tangannya mana? Biasa. Pintar ngono. Apa ayatnya? Wal asri apa artinya? Demi masa. Demi masa, demi waktu, sampai dibikin sumpah. Kenapa? Betapa pentingnya waktu dalam hidup kita ini. Secara matematik memang 24 jam sehari Apakah ada jaminan 24 jam itu?
Ini masalah. Oh 24 jam itu masih dikasih batas, dikasih jalur, dibatasi dengan keluar masuknya, kempas kempisnya. Coba kalau kempis nggak kempas, kayaknya gimana? Atau kempas nggak kempis, sia-sia nggak? Rugi nggak? Makanya berarti terus demi waktu, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Ingat waktu, jangan jadi orang rugi. Semua manusia dalam keadaan rugi. Kecuali dia paling Keren nggak? keren. Keren nggak? Keren. Boleh jajal. Wah. Ya sekarang ngaji gereja, ngaji kok komunikasi. Biasanya majlis taklim itu tempat dibentak-bentak orang alim. Namanya majlis taklim, dibentak-bentak orang alim. Jangan pernah dibentak-bentak. Malah diajak Ngobrol. diajak Guyon. Yang di rumah nggak sempat ketawa di sini, alhamdulillah. Di rumah nggak sempat senyum di sini, alhamdulillah. Ngapain? Senyum. Padahal senyum itu sedek. Kecuali semua manusia rugi kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang ngaji ayat ya ayyuhalladzina amanu. Siapa tuh? Saya. Itu namanya PD, percaya Diri. Orang kalau percaya diri nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Contohnya burung elang yang besar, burung elang, burung raja wali besar, dia nggak pernah takut hinggap di ranting yang kering. Takut jatuh? Ya. Takut patah rantingnya? Enggak. Kenapa? Punya saya. Percaya diri, punya saya. Ngapain kita takut? Tundukkan dari diri kita, jangan bangga-banggakan orang lain, jangan banggakan orang tua. Orang tua kan kiai, orang tua itu kiai itu apaan? Gua pempret juga kiai kan orang tua itu. Lu? Betul enggak? Betul. Tundukkan. Percaya diri. Siapa? Saya siapa? Alladzina. Terus diajak ngobrol sama Allah hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang Yang beriman. berasa apa tidak? Berasa apa? Diajak ngobrol. Sama siapa? Allah. Allah tawakkal. Wanto. Melalui Pak Wanto. Ini Wasilah. Jadi wasilah perlu apa tidak? Perlu. Karena kita nggak bisa nyambung Sendiri. Paham ya? Jadi tawasul perlu? Perlu. Tuh. Ilaladina. Aman. Terus yang kedua, wahamilus solihat. Dua, orang yang beramal Soleh. salah satu bentuk amal soleh, orang yang mau makan makanan yang baik dari rezeki Allah. Ya. Makan itu amal soleh, kenapa? Melaksanakan perintah amal soleh bukan? Amal soleh. Jadi kalau disuruh makan, Makan. asik. Iya.
yang baik-baik. Tapi kalau kita lihat makanan, wah ini nggak baik ini. Kenapa? Tadi makan di rumah mau berangkat ngaji kekenyangan. Ya kan? Ya nggak baik kalau makan. Tapi nyincipin bagus dong. Nyincipin ngalap karo. Iya. Baru solehah. Terus apa lagi? Batawa sobil, saling berwasiat, saling nasihat menasehati tentang kebenaran itu dari siapa? Sekarang kita sedang apa? Nyari kebenaran. Nah, iya, ini namanya apa? Jadi nggak ujuk-ujuk jadi ustazah dulu. Betul nggak? Nggak ujuk-ujuk jadi kiai dulu. Kalau ngaku orang beriman di samping amal sholihah, tawasaw bil haq. Ayo kita wasiat-wasiat yang benar, yang pasti benar itu apa? Yang ketika kita mengucapkan diakhiri dengan shadaqallah. Udah apa belum? Udah. Kapan? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Kenapa? Udah. Masih dapat taufik dan hidayah dijaga iman kita oleh Allah, karena tanda itu ada sama kita. Kemudian kan baru berapa hari? Amanu sholihah, tawasobil haq. Kan belum selesai ayatnya. Batawasobis. Ayo nasihatin, sabar. Memang cuacanya lagi mendung. Gak usah galuh. Berpikir positif aja. Ini cuma keadaannya mendung begitu. Wah mendung. Nggak cukup. Lancar kalau hujan, ya nggak bawa payung. Itu masalah apa kita sih? Masalah. Yang bikin masalah siapa? Sendiri. Nggak tahu. Kau hujan kenapa? Apa nginep sini? Kalau nggak mau basah, nanti pulangnya setelah berhenti hujan. Malah bisa ngeteh dulu, ngopi dulu, bercanda dulu. Kalau perlu Pak, jenuh Pak, ngaji mulu, karaokean ya sambil hujan mau. Wah, Nah, di lempengan ini nih kadang-kadang nih, tawa. Iya. Ya. Udah mulai ada batin gitu kan? Ya. Ngaku. Coba mikir lagi. Dasar kalau suami mah egois, udah ketahuan mendung biasanya ngaji jemput kek. Pikiran kan itu. Malah hujat-hujat suami segala. Itu tandanya enggak sabar. Makanya batawa sobis, sabar lah, dikit lagi habis. Saya selalu sabar. Ya, keren ya. Nah, sekarang kalau ini sudah ada, kita ya ayyuhalladzina amanu, benar enggak kita ini orang yang diajak ngobrol oleh Allah? Kalau benar, itu orang untung. Kenapa? Memanfaatkan waktu. Dengan apa? Dengan menyuburkan dengan apa menyuburkan iman? Dengan mengkaji, mentakaburi ayat-ayat Allah. Keren nggak? Udah belum? Berapa ayat? 1. Banyak. Yang asli tadi berapa? Oh iya. Asli yang ini. Belum yang tadi surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul ardha ayat 22 itu. Ya. Oke. Paham ya? Keren ya? Sudah. Jadi aman sudah. Amil sholihah sudah. Ya kan? Terus apa? Tawasobil tak? Tawasobil sobri? Udah. Insya Allah. Nek orang hujan. Gak tahu kalau ibadah bersih. Sabarnya tiba-tiba hilang. Berarti lun. Alhamdulillah.
Enak. Berarti waktu kita tidak sia. Berarti kita tidak tergolong orang yang Rugi. enak sekarang. Nikmat. Jadi kembali ke ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Oleh sebab itu kamu sudah beriman, sudah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan menyuburkan iman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, sudah saling menjaga diri agar senantiasa bersabar. Maka sekarang, wahai orang yang beriman, makanlah kamu. Kamu orang yang baik. Saya nggak Allah. Jadi disuruh apa? Mana? Puasa. Kalau ya, dari rezeki yang baik-baik, pasti baik rezekinya. Walaupun belum kelihatan sekarang, mesti enak. Untuk rezeki dari Allah. dari Allah Bira. Bira Buyanti. Buyanti kok bumur? Bumur kok bumur? Allah. Dengan tetap aja ada wasilah. Ya, marojak nabi. Terus, neng jangan lupa kata Allah kalau kamu orang beriman, setelah kamu makan dari rezekiku yang baik-baik, ya, waskuru, dan bersyukurlah kan? Bersyukur kepada siapa? Lillahi. Waskuru. Adresnya jelas. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itulah yang memberikan segala fasilitas hidupmu, bahkan hidupmu. Halo. Enak apa enggak? Nikmat atau badan? Semua nikmat. Kalau karena sudah dijadikan orang beriman, orang yang beruntung, tidak bersyukur, ya kan merasakan nikmat, akhirnya nikmatnya tambah. Saking nikmatnya sambil liar. Oh, tidak apa-apa. Kita jangan enggak masalah, itu keadaannya merasakan nikmat sampai liar. Kita ikut alhamdulillah. Bubur masih bisa liar. Pertanda hatinya tahu, nggak boleh hasut ya. Orang lagi dapat nikmat kok ngomongin. Saya kan nggak ngomongin, saya ikut bersyukur. Kan disuruh pas dulu. Nah, kenapa? Kalau kamu bersyukur kepada Allah, konsekuensinya in kuntum, jika kamu sekalian iyahu, benar-benar hanya kepadanya, tak buduna kalian benar apa tidak? Apa? Setiap sholat kita bilang iya karena budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdi. Wa iya karena tain, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Pakai hanya kan? Hanya kan? Kalau pakai hanya ada yang lain enggak? Jadi konsekuensi syukur itu iya karena itu, wa iya karena itu namanya syukur. Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah wujud rasa syukur. Kenapa kita bersyukur? Allah telah mengaruniakan kita berbagai nikmat. Jangan ibadah ngarep-ngarep surga. Itu ibadahnya pedagang. Kenapa kita ibadah? Karena kita bersyukur. Bukan karena surga.
Kenapa bersyukur? Allah telah kasih nikmat. Di surga yang ada apa? Nikmat juga kan? Kenapa nunggu nanti? Oh sekarang aja nggak bisa merasakan. Kenapa diharap-harap? Kalau seandainya Allah nggak ciptakan surga, nggak ibadah. Jangan sekutukan Allah dengan surga. Makanya semua ibadah bentuknya pasti lillahi. Bukan lil jannah. Bisa dipahami ini. Kita jangan kayak anak kecil mau melakukan sesuatu kalau diupain, enggak diupain digigit lagi. Kalau nggak diupain nggak mau ngaji ya? Beneran deh? Enggak, karena ngaji. Oh nggak kira butiar. Kirain kalau mau ngaji minta salam Pak Basri. Tapi kan nggak apa-apa minta salam Pak mau ngaji, salam cium tangan, cuci tangan, cuci kiri kan mau mangga. Ngaji. Nanti pulang ngaji ngalap barokah, cium tangan, cium cuci tangan, cuci Kiri. nggak apa-apa. Mau masalah? Enggak mau lagi bahagia. Udah tua, Pak. Hubungannya sama tua muda. Beda ya? Intinya yang itu juga. Ibunya sewot. Itu namanya nggak. Ibu itu orang sewot. Ibu praktekin kalau rumah tangga ibu nggak hebat dari saya. Oh tahu. Ibu nggak mau begitu, nggak mau bersyukur. Bersyukurlah. Ada apa gerangan? Habis ngaji. Ada mau ini katanya. Ada maunya. Enggak lah. Ada apa nih? Dijadikan kebiasaan. Mau ngerti? Hitung-hitung mendidik anak. Enggak kalau mana bapaknya mau ngerti. Anaknya melihat keliru. Malahnya pleos aja tuh. Malahnya berapa coba dia lompat dari pintu pleos. Tapi anak kurang ajar loh Pak, Mbak ngajari. Kurang diajar. Seperti dalam hati kayak Pak Warto dulu begitu, Pak Warto dulu begitu. Ya saling pas mau begini dijorokin, apa-apanya udah tua loh, coba. Udah tua kenapa? Itu salahnya di sini belum jadi masalah itu. Tua muda itu masalah apa bukan? Apaan? Itu tahu. Kalau keadaan suamimu tua, keadaanmu pun sama. Itu aneh juga. Bener lah. Ini enggak kita cerita supaya kita punya rasa syukur ya. Dan itu punya nilai ibadah. Malah kan kita sering dengar kiai ceramah. Ya. Barang siapa yang mau pergi saling sama suami, cium di tangan, itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Padahal kita nggak pernah nyium hajar aswad kan? Susah nyium hajar aswad itu. Hajar aswad itu apa? Hajar itu batu, aswad hitam. Jadi kalau ibu mau pergi ke pasar, cium tangan, cuci tangan, cari suami, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, aswad banget. Alhamdulillah. Ibadah nggak itu? Itu dia. Ibadah kenapa? Karena Allah. Bukan karena pikirnya kencang. Loh, yang kita opo saiki dulu kelihatan apa, sekarang tanpa apa. Kan suamimu yang sekarang itu yang dulu-dulu juga. Kalau kamu lihat dia tua, kan kamu juga udah tua. Ih, kagak tahu diri. Yang di luar diri terus dan diri. Coba sekali-sekali
tengoklah ke kanan sebelum asal ngomong aja udah tua Pak. Kan sebetulnya kan itu hanya keadaan, pikiran kita yang bikin masalah. Ya benar. Fakta apa fiktif? Dulu nih, boleh dong kita cerita nih. Boleh. Dulu aku dapat yang baru, makan bener. Kamu tadi itu yang namanya ikan, ya ikan. Kalau zaman saya kalau di kampung kan iwak pindang, mau makan ini kakinya, durinya dikabutin. Sempat Pak. Dulu juga enggak Pak. Saya cerita saja dong. Saya cerita saja. Mau ngapain? Saya lebih baik tengok ke dalam. Mau ngapain? Bisa aja. Minum. Jadi kalau mau bangunin, nggak langsung dibangunin, Bu. Dia tahu. Yang namanya Pak Pak itu bangun tidur langsung kopi, rokokan. Jadi sebelum bangunin dia bikin kopi dulu. Jadi dulu itu tempat tidur gini loh. Ini tempat tidur dari kayu. Di sini ada bufet biasanya. Jadi sebelum bangunin kopi dulu ditaruh di atas. Nah, setelah itu harus ciumin pelan-pelan gitu. Astagfirullah. Saya nyentain saya, kok jangan nyentain orang. Ya bener apa ada? Bayangin sih. Emang kenapa? Begitu ya, ya. Yang namanya orang laki ya, kan pengen ngomong juga gitu. Kata dia, udah siang tuh kopinya tak dingin dan ditinggal ya, oh ya akhirnya sadar. Saya bangun dia bawa kopi, ditemenin. Itu terus ibu, sampai punya anak satu masih, punya anak dua kadang-kadang ya masih tapi kadang-kadang lupa. Kebanyakan dia. Kok sampai belum dibeliin kopi, bentar kan seperti biasanya dibangunin, kok udah nggak bangunin. Lupa. Tapi masih dibikinin kan, masih dibikinin. Lama-lama, ya dua. Ya saya nggak pernah turun biasanya, saya biasanya nggak pernah turun. Saya sama anak-anak, saya nggak pernah turun. Balik ngomong. Andri kagak ngopi, itu kan sama anak. Andri lu nggak ngopi, ini enggak. Saya nggak suruh bikinin kopi tuh enggak. Ketika saya sama istri sore-sore kayaknya kopi dingin enak tuh. Ulah bikin aja sendiri udah tua ini coba. Ya nggak enaknya kan gitu. Kalau bikin aja sendiri udah tua ini tuh. Udah tua ininya itu nggak enak gitu. Iya kan? Iya. Coba iya ya. Iya, sama. Jadi masalah itu muncul dari sini. Rasa syukurnya di makanya di sini. Setelah kita beriman, sudah diakiman kita sama Allah, disayang sama Allah, disuruh makan sama Allah, dikasih rezeki yang baik-baik, disuruh apa? Bersyukur. Dan wujud rasa syukur itu beribadah semata-mata karena Allah, membangunin suami karena Allah, bukan karena pengen jalan-jalan dari Tiongkok. Ya. Jadi sayang suami bukan karena karena Allah. Kan hanya kepada Allah kita ibadah. Karena mengemban amanah dari Allah. Nah, syukur begini juga. Ada yang mau ditanyakan? Ya udah banyak ngaji. Ya, cekap ya, bisa dipahami ya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun nggak pintar, tapi pulang ngaji sadar. Daripada pintar, pintar. Oke, langsung bikin kopi, Mas. Ya, Langsung bikinin kopi. alhamdulillah. Kemarin ada berarti bikin sendiri. Oh, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, itu apa aja.
Kalau nggak ada yang bertanya kan? Nggak apa-apa, masalah apa aja nih. Kalau nggak ada, saya hanya mengingatkan besok Kamis merupakan malam Jumat Kliwon ya. Kita seperti biasa sholat isya jamaah dilanjutkan dengan tawasulan, baca manaqib Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, taufik hidayah kita bisa meringankan, meluangkan waktu, jangan nunggu waktu. Kita bisa tetap ada yang menanyakan. Tetap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi warham wa anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Pantesan hujan ya.